bersyukur Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Bagi kami Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Kau amat baik Tuhan. Terpuji Yesus Tuhan. Shalom. Firman Tuhan hari ini saya beri judul menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Untuk mendapatkan suatu hasil yang baik sangatlah ditentukan oleh prosesnya. Tidak mungkin seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan hanya dengan berpangku tangan dan berdiam diri saja. Semua keberhasilan yang diraih itu karena adanya usaha dan kerja keras. Sebuah benda yang kelihatannya indah dan sangat menarik dan bernilai tinggi, mungkin saja awalnya berasal dari sesuatu yang tidak berharga. Namun ada tangan-tangan terampil yang membentuk dan mengerjakannya seperti yang ia mau, sehingga terciptalah satu barang yang istimewa. Di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-20 berbunyi, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel, dan untuk mendapatkan Rahel, dia harus bekerja 7 tahun lamanya kepada pamannya. 7 tahun pertama dia jalani dan dia lalui dengan bersemangat. Tetapi ternyata pamannya ingkar janji. Bukannya Rahel yang diberikan, tetapi dia memberikan Lea kepada Yakub. Demi cintanya kepada Rahel, maka Yakub rela untuk bekerja 7 tahun lagi.
kepada pamannya. Jadi 14 tahun dia mengabdikan hidupnya untuk mendapatkan Rahel. Ini bukan satu waktu yang singkat atau pendek. 14 tahun itu satu waktu yang cukup panjang. Dan di dalam itu pasti ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa sakit hati. Tetapi Yakub menahan diri dan dia harus bersabar demi untuk mendapatkan Rahel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini selalu ada proses dan ujian. Hal ini tidaklah mudah untuk dijalani, karena banyak orang yang gagal dalam menjalani proses atau ujian dalam hidupnya, dan dia tidak berhasil sampai pada tujuannya. Jadi proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara bukanlah untuk bertujuan melemahkan, tetapi justru Tuhan menginginkan dan memberikan hasil yang terbaik, hasil akhir yang baik dalam hidup saudara. Di Alkitab, sebagian besar tokoh-tokoh di Alkitab banyak yang melalui masa ujian yang berat, masa-masa sukar dalam hidup mereka sebelum menerima apa yang Tuhan janjikan. Kita kenal Abraham. Dia diuji tentang kesabarannya untuk menantikan janji Tuhan, yaitu keturunan dalam hidupnya. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan meminta lebih. Tuhan meminta keturunan atau Ishak itu dikorbankan sebagai bukti bahwa ia mengasihi Tuhan. Kita kenal juga Yusuf. Dia harus melewati berbagai penderitaan akibat kebencian dari saudara-saudaranya, sebelum akhirnya Tuhan menjadikan dia penguasa di Mesir. Kita kenal juga Daud. Sejak kecil Tuhan sudah memilih dia dan mengangkat dia menjadi seorang raja. Tetapi sebelum dia menjadi seorang raja, dia harus mengalami banyak kesulitan, banyak kesukaran, penderitaan, ketakutan, karena dikejar-kejar ingin dibunuh oleh Raja Saul pada waktu itu. Namun akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi raja kedua di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini jika saudara mengalami proses atau ujian yang berat, jangan cepat-cepat bersungut atau menyerah. Karena itu berarti bahwa Tuhan sementara mengerjakan apa yang Ia inginkan bagi hidup saudara. Karena Tuhan sangat menghargai proses. Setiap orang diproses dengan cara yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama. Percayalah saudara bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi atau apa yang Tuhan ambil dari hidup saudara, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi Dia ingin membentuk saudara seperti apa yang Ia inginkan. Karena Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita alami, yang saudara alami. Karena saudara tidak melaluinya seorang diri. Ada Allah yang selalu menyertai. Kita harus ingat bahwa di dalam proses ada ujian, dan di balik ujian selalu ada berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang telah meneguhkan kami saat ini Tuhan, dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Kami mau belajar dan terus bersabar untuk proses dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih karena ada kekuatan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, jadilah pada kami seperti yang Tuhan inginkan. Berkati anak-anak-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini. Apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.